Zahra dari kelas 3C Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Hari ini kita akan berdiskusi membahas tentang kontrak dagang Islam. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan dosen saya dan teman-teman saya yang akan membantu dalam diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Syahimah Kanzi. Perkenalkan, nama saya Tribus Pitasari. Dan saya dosennya. Jelasan seperti disebutkan tadi. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk memulai, saya izin bertanya kepada Abah. Ya. Apa sih, Bah, pengertian dari kontrak atau akad dalam sebuah perspektif Islam? Oke, baik, terima kasih Tian. Kontrak atau akad itu biasa ditemui dalam setiap transaksi. Ya, transaksi antara dua pihak atau lebih, di mana dua pihak bersepakat untuk melakukan suatu prestasi tertentu. Ya. Apakah itu dalam kontrak jual beli, apakah itu dalam hal sewa menyewa, apakah itu dalam hal pinjam pinjam dan sebagainya. Akad berarti ada semacam perjanjian. Kalau jual beli berarti si penjual akan menyatakan saya akan menjual sesuatu, sedangkan si pembeli menyatakan saya akan membeli barang tersebut. Kalau dalam sewa menyewa tentu si pihak pemilik barang mengatakan bahwa dia akan menyewakan apakah rumah, gedung, mobil dan sebagainya. Sementara pihak penyewa menyatakan ya benar saya akan menyewa sesuatu itu dari pihak pemilik. Gunanya suatu akad berarti menyatakan kesungguhan kedua belah pihak dan mereka akan melakukannya dengan kesadaran penuh, dengan kesepakatan yang memang karena mereka sendiri bukan karena pihak lain. Ya. Misalnya tadi pihak pemilik barang atau rumah dia tentu dengan ikhlas mengatakan bahwa dia akan memberikan hak miliknya untuk digunakan sementara oleh pihak penyewa. Pihak penyewa tentu menyatakan bahwa dengan adanya dia melakukan sewa tersebut, maka dia berkewajiban untuk menjaga memelihara barang tersebut dalam kondisi baik selama barang tersebut dia gunakan. Oke, jadi jelas bahwa akad itu adalah untuk mengkonfirmasi keseluruhan kedua pihak. Sehingga dari sana ketika akad itu kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen yang tertulis dan ditandatangani bersama, berarti sah berlaku mengikat kedua pihak. Kedua belah pihak menjadi memiliki hak dan memiliki kewajiban yang harus di dalam rangka penyelesaian suatu prestasi. Kira-kira seperti itu pengertian dari akad. Terima kasih, Abah. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan terkait dengan itu. Kalau perbedaan kontrak atau akad dalam hukum Islam itu apa? Oke, perbedaan akad dengan kontrak. Kontrak itu adalah suatu akad ya yang sudah dituangkan dalam bentuk tertulis dan ada tanda tangan. Sementara kalau akad itu adalah pernyataan. Akad itu biasanya terdiri dari dua hal, ijab dan qabul. Ijab qabul pasti langsung nikah. Ijab qabul artinya kan kalau kita lihat nikah juga kontrak sebenarnya. Oh, nikah itu kontrak? Kontrak sosial antara bukan berarti kawin kontrak ya, bukan. Itu suatu pernyataan kontrak bahwa si pihak lelaki menyatakan akan menikahi, ya kan, saya nikahi gitu kan. Terus kemudian pihak perempuan menyatakan kabulnya saya menerima, kan kontrak. Ya kan sama. Berarti antara kedua belah pihak. Maksudnya rame-rame. Emang ada orang nikah satu dengan banyak gitu kan? Ya kan. Nah kalau dalam yang lain bisa rame-rame. Misalnya seorang pemilik katakanlah gedung bangunan, maka dia menyewa beberapa kontraktor itu bisa. Tapi dalam hal nikah tentu satu dengan satu dong. Kan karena nikah sekaligus semuanya gitu. Kalaupun ada juga ya kan nggak barengan. Ya kan? Dalam hal ini berarti kalau kita sedikit masuk ke masalah nikah, ya sebenarnya nikah itu kontrak yang tidak berlaku seumur hidup. Dalam arti sepanjang mereka memang masih merasa terikat, masih ingin tetap menjalankan kesepakatan, ya pernikahan itu jalan. Tapi sepanjang mereka sudah merasa tidak akur, merasa tersiksa, merasa punya dan nyaman lagi, maka Islam memberikan kesempatan untuk mereka pisah. Siapa tahu dengan yang baru mereka punya. Ini berbeda dengan ajaran agama lain yang apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Nggak bisa. Kan manusia itu daripada dia menderita, ya kan, sama-sama mereka nyaman, sama-sama mereka cinta, boleh. Tapi cerai dalam agama Islam itu adalah suatu barang yang halal tapi Allah nggak suka. Maka lebih baik jangan. Makanya pilih yang benar ya.
Ini kamu masih gadis semua nih kan, yang benar. Jadi kontrak adalah suatu ikatan untuk melakukan suatu hal tertentu. Jadi dalam pernikahan berarti si lelaki bertanggung jawab untuk menafkahi ya dengan adanya kontrak tersebut, dan si perempuan dia bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan segala macam ini ya, baik yang perempuan maupun laki-laki, dengan segala hak dan kewajiban. Bukan hak melulu, juga bukan kewajiban terus, berimbang antara hak dan kewajiban. Kalau kedua pihak itu menyadari benar peranannya dan mereka saling mencintai, ya pasti awet lah. Kalau syarat-syarat yang sah dalam berkontrak dalam hubungan sampai Ya baik. Sebenarnya termasuk juga nanti ya, kalau yang menarik yang kita senggol-senggol ini kan ya, nah, berarti sahnya suatu kontrak termasuk apa namanya pernikahan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga itu dianggap sah. Kalau pernikahan, suatu pernikahan akan dianggap sah kalau memenuhi persyaratan itu. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang juga akan dianggap sah mengikat kalau memang memenuhi syarat. Syarat yang pertama tentu kalau lebih hak adalah orang dewasa. Terus kamu menikah anak kecil, pedofil dong nanti ya. Berarti harus ada orang dewasa, baik yang laki maupun yang perempuan sama-sama setuju. Terus tentunya bukan hanya dewasa, tapi juga sehat. Kan nggak mungkin dia sama ODGJ, nggak mungkin tentu dengan yang orang dewasa dan sehat, ya kan? Sehat dan juga tentu di samping kuat sehat, tapi juga dia memiliki kompetensi. Kompetensi untuk apa? Kompetensi jadi suami, artinya dia punya penghasilan, dia punya kedewasaan. Udah dewasa, sehat, berarti tapi bokeh jangan, nanti kamu susah, ya nanti kamu sengsara, berarti harus penuhi. Terus yang kedua bahwa yang menjadi syarat sahnya kontrak itu adalah kedua belah pihak sepakat, ya baik dengan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, apalagi pernikahan, ya tentunya harus ada kesepakatan. Jadi tentu dalam hal ini tidak boleh salah satu pihak merasa terpaksa, merasa dipaksa, merasa tertekan untuk menerima. Nggak boleh. Jadi kedua belah pihak harus dengan ikhlas menyatakan bahwa memang itu kehendak di sini dengan sadar, bukan dalam keadaan mabuk, bukan dalam keadaan dipengaruhi, bukan dalam keadaan diintimidasi, tapi memang sadar bahwa saya nikahi si Anu, ya, nanti yang satu lagi saya menerima, berarti dua-duanya sepakat. Dalam jual beli maupun yang lain juga sama, harus ada kesepakatan. Nggak bisa satu pihak tuh dipaksa untuk menyewakan, pihak lain dipaksa untuk menyewa, nggak bisa. Satu pihak dipaksa untuk menjual, pihak lain dipaksa untuk membeli, berarti kan dia tidak sepakat. Oke. Terus yang ketiga bahwa syarat sahnya itu ada objeknya. Kalau dalam jual beli berarti harus disebutkan apa yang perlu dibelikan, HP, merek apa, keluaran tahun berapa, kan? Terus kemudian kondisinya bagaimana, apakah dalam kondisi yang baik atau kondisi yang mulai ada cacatnya dan sebagainya. Harus diceritakan objek yang jelas. Ya, kalau misalnya jual beli mobil keluaran tahun berapa, mereknya apa, kondisinya bagaimana. Nah, dalam hal pernikahan berarti yang menjadi objek adalah rencana kedua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga, ya kan? Nah, harus disebutkan, harus jelas kondisinya. Ini benar-benar masih ori apa salah satunya duda atau janda, ya kan misalnya, kan berarti nggak ori lagi kan? Nggak ori lagi kan? Harus jelas kan. Jadi pihak perempuan mengetahui bahwa dia akan menerima pinangan atau lamaran dari seorang laki-laki dengan status yang jelas, ya baik dia punya usia, kesehatan jiwa, kompetensi biaya, terus kemudian dia juga statusnya lajang atau punya istri 4, kemudian yang kelima, misalnya gitu ya. Nah, berarti statusnya harus jelas. Begitu juga pihak laki tahu ini, dia mungkin sebelum menerima kan nyanyi, kamu masih gadis atau sudah janda gitu kan ya. Berarti harus jelas, itu berarti objek yang jelas gitu. Terus kemudian juga syarat yang keempat yang menjadikan suatu kontrak itu sah adalah apa yang diperjanjikan itu haruslah sesuatu yang mengandung manfaat, bukan sesuatu yang membahayakan, ya sesuatu yang juga tidak melanggar hukum, tidak menimbulkan potensi bahaya bagi kedua belah pihak. Dan jual beli misalnya tentu tidak diperbolehkan untuk jual beli barang-barang yang dilarang dalam aturan, jual beli narkoba, jual beli miras yang berbahaya, yang melarang dan sebagainya, tidak boleh. Apalagi jual beli manusia. Kan ada human trafficking ya, jual beli manusia atau jual beli, wah ini saya punya teman masih gadis nih, saya jual gitu kan, bermacam apa jual. Iya, tapi kan dalam praktek hal seperti itu ada. Ya kan banyak human trafficking ataupun seorang perempuan dijadikan apa namanya ngeska dan sebagainya. Tentu kalau kita ya berpikirnya positif, ya perjanjian yang halal. Ya, terus yang sangat berikutnya lagi juga adalah kejujuran. Jadi kedua belah pihak itu memang melakukan hal tersebut dilandasi oleh etikat baik. Ya, saya nikahi kamu karena kamu cantik dan kamu kaya dan saya pengangguran. Berarti kan hari ini yang benar itu kan. Perempuan, iya saya menerima karena kamu laki-laki kaya umur 86 dan lagi mati. Bentar lagi daftar arisan kan gitu. Jadi niatnya niat yang harus yang buruk yang seperti itu. Jadi niat jujur. Nah, hal-hal itulah
kalau dipenuhi tentu akan menyebabkan dia berkekuatan hukum. Kalau sebaliknya, pertama yang tadi saya katakan usia belum cukup, kondisi mental nggak benar, ya sebenarnya kompetensi dalam arti dia mampu mencari nafkah walaupun saat itu dia mungkin masih nganggur. Kalau pihaknya dia nerima sebenarnya nggak masalah. Tapi si lelaki itu dalam kondisi yang memang memungkinkan untuk dia bekerja, sehat jiwa raganya itu, dan juga katakan ya maaf tidak lumpuh, ya kan lumpuh itu gimana kerjaan. Mungkin pada saat dia nikah itu dia dalam kondisi masih nganggur, ya mungkin mengharapkan warisan orang tuanya yang sekian T kan bisa aja, bisa aja kan kalau kondisinya nganggur. Terus yang kedua juga bahwa kedua belah pihak itu andai kata ada terbukti adanya unsur pemaksaan, unsur intimidasi, unsur penipuan, pengelayuan, tentu itu bisa dibatalkan atau mungkin malah batal dengan sendirinya atau batal demi hukum. Nah, ketiga tentunya kalau objeknya nggak jelas ya dengan sendirinya itu perjanjian jadi cacat. Apa yang diperjanjikan? Nikah apa gitu kan? Nikah siri atau nikah yang berdasarkan ketentuan nasional. Nanti sebenarnya kalau kita lihat nikah itu sendiri ya kan ada dua. Yang pertama nikah berdasarkan hukum negara, ya. Tapi untuk Indonesia hukum negara itu berlandaskan hukum Islam, ya. Jadi pernikahan itu sah pertama kalau kedua belah pihak sama agamanya. Sebenarnya pernikahan antara agama itu walaupun ini ya nggak bagus, ya walaupun mungkin tidak melanggar hukum, tapi yang bagus adalah dilakukan menurut dengan agamanya masing-masing. Berarti pengertiannya ya sama lah agamanya kayak yang perempuan maupun laki-laki. Terus kemudian lagi pernikahan itu ada yang juga hanya berlandaskan ketentuan agama saja, yaitu nikah siri. Nikah siri itu kalau menurut peraturan positif pernegaraan, orang yang akan menikah dua kali yang bagi laki-laki, ya itu harus ada izin dari pihak istri pertamanya, izin tertulis. Tapi itu mustahil, karena ada istri yang mengizinin suaminya nikah lagi, ya kan? Tapi ada juga ya. Nah, ya, tapi kasusnya kecil sekali. Tapi secara umum kamu mau jadi istri apa namanya suami kamu nikah lagi? Enggak, tapi kalau misalkan suaminya kaya gitu mau dibagi gitu. Udah apa bulanannya gede gitu enggak apa-apa lah. Kamu jadi istri kedua gitu. Nanti tidak Kira saya jadi istri pertama ya. Kalau suaminya itu memang orang kaya, terus kemudian kamu relakan dia. Sebenarnya ya kalau berdasarkan ketentuan, kalau seorang perempuan yang merelakan suaminya itu menikah lagi dengan baik-baik itu sebenarnya lebih mulia. Karena menutup kemungkinan suaminya itu untuk melakukan perzinahan. Ya kan, sebab kalau misalnya dia tidak mengizinkan sementara si suami itu udah terlanjur senang sama orang lain, maka dia kemungkinan akan membuka peluang perzinahan. Dan itu justru berarti kamu menutup untuk melakukan perbuatan yang baik. Sepanjang memang suami itu tetap berlaku adil. Karena dalam Al-Quran disebutkan kamu boleh nikahi 1, 2, 3, 4. Artinya sampai 4 boleh, tapi ini yang berat harus adil. Adil itu kan relatif ya. Artinya nggak bisa dikatakan adil atau begini nggak bisa, karena kondisinya itu sangat relatif tergantung. Ya mungkin saja kamu secara materi dicukupi meskipun suami kamu kemudian nikah lagi dengan lain. Secara materi ya kamu cukup oke. Tapi ternyata terlihat bahwa dia lebih mencintai yang udah kan pasti udah kamu kan nggak enak kan yang tuh cuekin ya, misalnya di sana 5 hari sana kamu cuma 1 hari, di sana itu misalnya istri kamu di tempat tidur doang kan nggak enak seperti itu. Walaupun mungkin dari segi materi kamu nggak berkurang, kalau udah nikah lagi tetap aja uang kasus segala macam karena orang kaya. Tapi kan orang bahagia itu kan masalah uang. Apalagi kamu punya anak di sana kayaknya hati saya mau sementara kamu domelin dulu kan gitu kan otomatis nggak adil kan. Jadi adil itu susah, makanya lebih baik nggak usah gitu, kata jangan, cukup satu saja. Sama sih tadi ngomong tuh. Artinya ketika suatu pernikahan itu kemudian meskipun siri tapi secara agama dia sah. Makanya kemudian terkait dengan hak waris seperti saya ceritakan kemarin, seorang anak kandung ya, meskipun dia itu lahir dari wanita istri keempat tetap dapat warisan, meskipun dia katakanlah wah istrinya yang keempat yang lahir, tapi anak kandung beneran, bukan anak kawan istrinya gitu, anak angkat itu nggak waris. Anak kandung nggak waris ya, sepanjang dia sah menurut hukum Islam, meskipun dia nikah siri, tapi agama kan negara nggak diperbolehkan kecuali ada izin kan. Jangan lagi keempat, keduanya istri nggak izinin, kan 4 mustahil, berarti kan nggak izin kan, 4 nggak izinin, tapi kemudian melahirkan anak dari istri yang keempat, itu anak tetap dapat warisan, punya hak untuk mewaris bapak. Ada kata bapaknya itu orang yang tajir, waktu dia wafat dia banyak meninggalkan harta peninggalan, itu dapat warisan, walaupun presentasinya tentu akan beda dengan anak kandung dari istri pertama. Tapi kayaknya malah nggak disebutin deh, nggak disebutin itu anak kandung dari istri pertama dengan anak kandung dari istri keempat, kayaknya nggak ada perbedaan. Sepanjang anak kandung, yang ada perbedaan adalah anak perempuan dan anak laki-laki. Oh iya, anak tiri malah enggak. Anak laki-laki yang akan dapat lebih besar ya warisannya, Pak ya. Anak laki-laki itu 2 kali bagiannya perempuan. Kenapa? Karena kan perempuan
rumah nanti dapat dari suami. Sementara yang laki itu dia harus menanggung istri dan anak-anaknya. Jadi makin bagiannya lebih banyak. Satu itu. Yang kedua, bahwa dalam Islam itu kan kita sudah memahami yang penting itu kualitas dari harta yang berjumlahnya banyak tapi tidak berkah dibandingkan dengan sedikit tapi berkah. Kan lebih banyak. Makanya Islam nggak mengajarkan kamu untuk jadi materi jumlahnya banyak. Enggak. Biarpun cuma sedikit, seperti setengah dari bagian laki-laki, dan kamu ikhlas menerimanya dan sadar bahwa itu memang ketentuan dari Allah, kamu ikhlas, itu akan jadi berkah bagi kamu walaupun jumlahnya lebih sedikit. Apa itu berkah? Berkah itu kan hidup kita jadi tentram, kita jauh dari cemas, ya. La takhaf wa la tahzan dalam Islam. Artinya tidak cemas, tidak takut, tidak mengal, santai aja, terus sehat, ya kan, terus kemudian punya tetangga yang baik, punya lingkungan yang baik, itu kan, sama-sama saudara aku, itu kan berkah itu. Kamu punya harta banyak, oke dibalik lelaki setengahnya dari saya misalnya, atau sama, tapi nanti akan ada masalah kalau kita menentang berita Allah. Misalnya itu dengan harta yang banyak itu kita jadi was-was, jangan nanti dimalingi, jangan nanti dibegal, jangan ditipu, macam-macam ketakutan. Terus kemudian mungkin nanti suami jadi serong, anak jadi sakit-sakitan, rumah tangga jadi berantem mulu, punya tetangga rese. Nah itu namanya nggak berkah meskipun jumlah uangnya secara secara kuantiti banyak, tapi nggak berkah. Mendingan yang sedikit tapi penuh keberkahan. Hidup indah. Gitu, hidup itu indah, dalam mencari berkah. Jadi yang penting kan memang keberkahan, bukan jumlah. Kan itu memang kaitan Islam. Tidak menginginkan umatnya menjadi orang matre, serakah. Ya, kenapa? Harta itu kan akan menjadi berkah kalau memang pindahkan dari Allah. Banyak tapi untuk poya-poya, itu kan mengundang masalah. Oke, jadi kira-kira begitu ya hal-hal yang terkait dengan yang kamu tanyakan. Oke. Dalam Islam faktor-faktor yang menyebabkan konflik dalam kontrak itu apa aja? Itu tergantung dari apa yang diperjanjikan. Kalau jual beli barang, tentu hal yang menyebabkan bisa terjadinya konflik adalah satu bisa karena diserahkannya nggak sesuai dengan yang dijanjikan, baik jumlah maupun kualitas dari barang maupun kondisinya. Bilang kondisinya bagus atau ternyata cacat, bilangnya 1 kilo atau nggak sampai 1 kilo, ya kan? Atau diserahkannya terlambat sehingga berlewat waktu. Kita beli barang dalam rangka ada suatu event yang mau kita selenggarakan terkait dengan barang tersebut. Jadi serahkannya setelah lewat waktu, kan itu berarti nggak benar. Konflik pasti kan. Pasti pihak yang membeli akan marah. Udah lewat waktu sampai beli harus serahkan gitu. Terus kalau misalnya prestasinya adalah sewa-menyewa, ya, misalnya sewa kamar untuk kos bagi mahasiswi gitu kan ya. Apa yang bisa menjadi konflik menurut kamu? Kalau kamu kos di suatu lokasi yang kamu anggap dekat dengan kampus, kira-kira apa yang bikin kamu jadi marah terhadap si pemilik kos? Ya bisa aja, misalnya ternyata kondisi kamar kok jelek sih nggak seperti perjanjian, bilangnya begitu, kotor gitu kan, atau apa lagi? Bersih, tidak sesuai. Misalnya ternyata kok ini listriknya sebentar mati sih, berapa sih buat yang dikasih buat saya? Atau ini airnya kok mampus sih jadi 3 hari mandi gitu kan? Nah itu kan hal-hal yang membuat sewa menyewa itu menjadi masalah, menjadi konflik. Nah kalau terkait dengan kontrak perkawinan pernikahan, apa kira-kira yang membuat konflik? Yang jelas salah satu pihak serong. Nah, itu kan selingkuh, ya. Serong itu selingkuh maksudnya bukan jalan serong, kan? Jalan serong masih berarti kakinya lagi cantik, tapi tidak ada masalah. Apalagi kira-kira yang membuat pernikahan itu menjadi tidak nyaman. Jarang berkomunikasi, baik dalam hal mungkin ada ketidaksukaan, ya tapi nggak mau diungkapkan, saya nggak dipendam. Lebih baik menghindarkan lama-lama kan jadi tegang hubungannya kan, jadi akhirnya aneh, nggak pernah ngobrol, nggak pernah mesra-mesraan, gitu kan. Masing-masingnya, ya tidak ada komunikasi, selingkuh, atau bisa juga yang sekarang ini banyak jadi persoalan adalah karena misalnya si suami kurang tanggung jawab, suaminya lebih senang main game, baca kerjanya ini, tadi dia nggak mau mikirin istrinya, nggak pernah mikirin anaknya, susu dari mana, makan dari mana. Ya, ada banyak kasus kayak gitu, kalau kita lihat di medsos itu banyak seperti itu. Artinya seorang laki-laki yang lebih senang main game doang di rumah, sementara istrinya harus mau kerja, banyak gitu. Itu kan menyebabkan konflik yang otomatis. Apalagi misalnya si suaminya itu ya mungkin kasar, KDRT, ya kan, baik ucapan maupun tindakannya sering kasar sehingga istrinya tidak bisa menerima, merasanya dia tersisa. Itu hal-hal yang membuat macam-macam, tergantung apa bentuk dari transaksi yang mereka lakukan atau kontrak yang mereka buat. Gitu. Nah sekarang penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaian kontrak itu kalau menurut Islam ya pertama tentu ya kedua pihak cobalah untuk bermusyawarah. Ya, dalam jual beli kalau misalnya terjadi sengketa ya coba dirundingkan bagaimana supaya bisa memenuhi keinginan dari kedua pihak. Dalam sewa menyewa ya kedua pihak bersepakat untuk memenuhi
memperbaiki apa yang menjadi keluhan. Saya menyewa rumah yang kotor, tentu yang merasa bersalah itu ya tentu harus melakukan perbaikan. Kalau nyatanya orang nggak merasa bersalah untuk begitu, ya putuskan, cari lagi tempat yang lain. Kenapa kita pertama kan kalau nyatanya kita nggak nyaman di kontrakan itu, di kos itu, ngapain kita bertahan? Karena lokasinya, kalau ada sesuatu yang masih membuat kita bisa bertahan, itu terserah. Mau kok kalau merasanya masih bisa bertahan karena lokasinya dekat, ya berarti kan ada faktor positifnya juga. Kalau segala hal yang nggak enak ya ngapain dulu, kan salah sendiri. Orang saya menyewa kontrak saja, kontrak dalam rumah tangga aja kalau rasanya nggak nyaman lagi, ngapain bertahan ya? Kan bisa. Tapi jangan jadi kebiasaan, dalam arti perilaku kita yang kita nggak menyadari bahwa kita sebenarnya juga andil dalam terjadinya konflik itu, tapi kita nggak mau introspeksi, nyalahin orang terus. Ya kemanapun kita pindah, gonta-ganti suami sama kapan pun tetap aja kan jadi masalah kalau mau kita yang seperti itu. Jadi kedua pihak ya harus introspeksi, menyadari sebenarnya ini masalah timbulnya dari mana, kenapa bisa timbul, dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi prinsip penyelesaian konflik yang utama adalah musyawarah, ya kan. Terus yang kedua adalah tentu kalau rasanya sudah nggak bisa lagi berunding dengan baik, ya bisa pakai mediasi. Artinya ada orang yang kita mintakan nasihatnya untuk menyatukan kembali, gitu. Jadi mediator, jadi perantara. Siapa itu terserah, mau orang tua kayak, mau temen kayak, ya siapa, saudara gitu. Kita jadikan mediatornya. Terus kemudian yang ketiga kalau udah parah-parah banget ya penyelesaian konflik adalah pengadilan, pembelajaran. Daripada nggak bisa lagi dipertahankan ya ketok palu. Karena kembali lagi tadi, tentunya hakim di pengadilan agama juga akan mencoba untuk coba dipikir-pikir dulu gitu kan, jadi nggak tiba-tiba wah ini wah ini cantik nih, harus bebas angkat gitu kan, giliran yang mau cerai itu cantik langsung ketok palu, giliran nggak begitu cantik udah kamu bertahan aja, itu hakimnya mau terancam seperti itu, nggak adil ya. Jadi whatever apapun juga transaksinya pertama tentu adalah upayakan dengan cara musyawarah, karena kalau kita kan inginnya semuanya berlanjut dengan baik. Ya misalnya dagang kan kita nggak pengen ketika berkonflik kemudian besoknya nggak bertransaksi lagi. Kali ini kita konflik nggak ada masalah, besok dagang lagi, jual lagi, order lagi. Itu yang kita inginkan kan, ada suatu hubungan yang berkepanjangan. Kan semua orang nggak menikah juga pengen berkepanjangan sampai kakek nenek kalau bisa mati, kan gitu, sampai datang mengajar menjemput, itu kan yang ini. Terus kemudian dalam macam-macam, kecuali kalau dalam hal yang memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, ya boleh buat hakim yang memutus, ya kan? Hakim pengadilan agama untuk urusan pernikahan, hakim perdata untuk masalah bisnis gitu. Setelah perantara juga nggak bisa membawa perbaikan. Udah coba nih ngobrol lama, mungkin satu-satunya diawali dengan udah kita bisa dulu deh, bisa kencang dulu deh. Ya saya ingin ambil orang tua saya gitu, kata si istri kamu ini berkosa asik dulu ya, terserah gitu. Artinya ada jalan dulu. Kalau memang rasanya mungkin kalau misalnya sementara itu akhirnya timbulan cintanya kan, kangen lagi apalagi ada anak mah papa mana gitu kan. Kan nanti anaknya mati dulu. Makanya seringkali kadang-kadang seperti ya mama sudah sejaga kalau misalnya suatu pernikahan itu tidak ada faktor anak, tidak ada keempat, saya percaya aja kalau misalnya nggak ada anak ya. Kalau ada anak ya itu sebenarnya yang menjadi faktor peluluh ya, sehingga hatinya nyatanya keras jadi cair lagi gitu. Baru kemudian coba untuk berjuang. Makanya kan perceraian juga kan nggak bisa talak 4, talak 3 langsung ya, satu dulu lah, jangan main nekat talak 3 karena talak 3 itu soalnya kan ya si perempuan harus nikah lagi dulu kan, nggak boleh langsung. Jadi si A dengan si B, si A ini perempuan ketika dia ditalak 3 maka dia harus nikah dulu dengan yang lain. Kalau dia udah cerai baru bisa. Tapi kalau misalnya ternyata nikah yang lain dengan cerai ya udah kamu cari yang lain, yang lain tungguin kemarin dia talak sekarang minta lagi kan, ya curang. Tungguin kalau masih mau tungguin dia ini cerai lagi. Tapi jangan kita berdoa semoga kamu cerai lagi, nggak boleh juga. Atau berusaha supaya dicerai lagi gitu, diusahakan ya juga. Berarti orang itu kan apa namanya barang halal yang paling tidak disukai Allah itu perceraian halal. Halal tapi tidak boleh. Tidak boleh tapi jangan deh gitu. Artinya Allah nggak suka gitu. Tapi kan beda dengan agama lain yang sama sekali nggak boleh. Lalu minta keputusan dari paus misalnya, lu rumah tangga kita kok nanya sama paus kenapa? Nah gitu kan rumah tangga kita. Nggak ada minta izin orang, kadang kita jawab iya. Dia kenal dari mana gitu, berpuasa banget sehingga bisa memutus urusan rumah tangga di negeri yang biasanya nggak pernah kesana deh. Nah, sementara kalau kita ngaturnya, ya itu tadi adalah kalau jatuhnya talak sampai talak 3 ya pesannya ya jangan sembarangan, jangan ceroboh dan menjaga. Oke ya, sama-sama siapa saya pikir kita nggak perlu terlalu apa namanya panjang lebar, tapi intinya bisa kita pahami bahwa dalam kontrak itu in any case dalam masalah apapun juga tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya dia menjadi sesuatu hal yang memiliki kekuatan hukum. Tetapi ketika dia sudah terjadi pun
ada hal-hal yang menjadikan konflik, ya itu harus dihindari, dan pada akhirnya tentu adalah penyelesaian. Cuma yang kita pikirkan adalah bahwa terutama dalam hal bisnis ya, kita inginkan suatu kontinuitas dari bisnis. Jadi jangan kontrak kemudian membuat kita tidak lagi bertransaksi atau berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Berarti kan kita kehilangan pelanggan, ya, kehilangan mitra sayang. Makanya usahakanlah supaya semua masalah bisa diselesaikan dengan sebaik-baik. Oke, saya pikir bisa ditutup sekarang. Sekian diskusi kami tentang kontrak dalam perspektif Islam. Jadi kalau misalnya disimpulin, kontrak itu adalah sebuah perjanjian di dalam suatu transaksi, bisa seperti sewa menyewa atau jual beli. Terus juga di dalam kontrak terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya yaitu orang dewasa, berakal, terus juga sesuai dengan keinginan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Terus juga kalau di dalam kontrak itu pasti ada beberapa konflik yang bakalan terjadi, terus konflik itu juga bisa nanti diatasi dengan beberapa solusi yang ditawarkan dengan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.